Puji Tuhan, kita boleh melewati tahun 2018. Amin. 2018 sudah berlalu. Apapun yang terjadi, kalau saudara-saudara ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saya mau tanya saudara-saudara, tahukah visi kita tahun ini? Coba ditampilin tuh yang tadi. Tahun 2019 ya, is the year of new birth. Tahun kelahiran baru, ya. Tahun kelahiran baru. Saudara-saudara, gembala sidang kita katakan 2019 itu tahunnya anak muda loh. Tahunnya anak muda. Tahun kebangkitan anak muda. Saya yakin apa yang Pak Niko katakan, gembala kita katakan, tahun anak muda, generasi Yeremia. Amin. Generasi Yeremia itu berani ambil risiko, ambil bagian kepada hal-hal yang tidak aktual atau apalah bagiannya, itu berani memisahkan diri dari dunia ini. Tuhan akan pakai luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ya, apa yang disampaikan oleh gembala kita, a new birth. A new birth itu berbicara tentang sesuatu yang tadinya belum ada itu menjadi ada. Yang nggak pernah terpikirkan itu terjadi. Baik itu terobosan-terobosan, mujizat-mujizat yang luar biasa itu terjadi, yang saudara-saudara nggak pernah alami. Yang dulunya mungkin saudara-saudara alami hal-hal yang kecil, tetapi hari ini saudara-saudara akan terima dengan luar biasa. Amin. Usahamu dimultiplikasikan, pekerjaanmu dinaikkan jabatannya. Jangan satu hal yang tidak mungkin itu terjadi. Amin. Kalau tahun-tahun lalu rasanya susah naik jabatan, tapi kalau saudara-saudara percaya tahun ini adalah tahun kelahiran baru, sesuatu yang baru yang Tuhan terbitkan dalam hidupmu, engkau bisa naik 2 kali jabatan. Amin. Kenapa? Kepercayaan Tuhan itu turun dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tapi saudara-saudara, ya, ini ayatnya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ini akan kita terima karena ini adalah bagian daripada Tuhan. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya, saudara-saudara, mujizat itu tidak terjadi begitu saja. Terobosan itu tidak terjadi begitu saja. Multiplikasi itu tidak terjadi begitu saja. Kalau begitu enak instan, ya kan? Tapi saya yakin dan percaya mujizat sampai hari ini itu masih ada. Sesuatu yang baru itu Tuhan tengah siapkan dan Tuhan kerjakan. Tuhan punya bagian dalam kehidupan kita. Peningkatan, terobosan-terobosan dalam hidupmu tidak terjadi begitu saja. Karena ada bagian Tuhan dan juga ada bagian saudara-saudara yang harus saudara-saudara kerjakan. Saudara harus sungguh-sungguh bekerja. Saudara-saudara harus sungguh-sungguh berusaha. Enggak cuma doa aja. Saudara-saudara terima sesuatu dari Tuhan, harus ada sesuatu yang harus saudara-saudara lanjuti, harus tindak lanjuti. Di samping iman. Amin. Kalau saudara-saudara mau sembuh,
Dari sakit penyakit harus ada sesuatu tindakan. Saya sangat yakin dan percaya tahun ini kita harus berbeda, memiliki satu prinsip yang berbeda. Ada bagian-bagian Tuhan, garis bawahi, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ada tuntunan Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan-terobosan dalam pekerjaan. Tuhan akan memberkati hidupmu, tapi kalau engkau di rumah terus, engkau cuma berdoa, mujizat itu gak bakal terjadi sampai langit runtuh pun. Engkau tidak akan pernah mengalami mujizat. Amin. Nah itu, ada bagian kita. Ada tanggung jawab kita. Kalau Tuhan memberikan suatu kepercayaan, Tuhan memberikan sesuatu tanggung jawab, lakukan itu dengan sebaik mungkin. Sesuatu itu gak mungkin instan, mujizat itu gak mungkin instan, saudara-saudara. Tetapi mujizat itu harus dilakoni, ditindaki. Itu baru terjadi mujizat. Pada orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab akan diberikan pekerjaan besar. Karena orang yang demikian akan mampu melaksanakannya. Artinya saudara-saudara, engkau harus menjadi dewasa. Makanya tahun ini saudara-saudara, Tuhan ingin merealisasikan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, rencana yang besar dalam kehidupan saudara-saudara. Tapi kesempatan, tapi kepercayaan, tetapi sesuatu yang besar itu tidak mungkin dapat saudara-saudara lakukan, laksanakan, genapi kalau saudara-saudara berdiam diri. Saudara-saudara tahun ini harus tak lebih mengerti dan menjadi dewasa. Kedewasaan dapat dilihat apa? Ada satu perubahan karakter dan tanggung jawab atas kepercayaan yang diterima. Kalau engkau ingin meningkat di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala apapun, saudara-saudara, engkau harus bisa dipercaya. Kerja sungguh-sungguh, kerja yang rajin. Ayo, kalau saudara-saudara ingin melihat sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, lakukan bagianmu di dalam tahun ini. Amin. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi. Beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara, ya, dalam tahun ini, saya berbicara tentang kedewasaan. Menjadi orang Kristen yang dewasa. Baik dalam karakter, baik dalam moral, harus meningkat. Baik dalam tanggung jawab, harus meningkat. Kalau Tuhan punya suatu kepercayaan dalam hidup kita. Untuk itu, saudara-saudara, kalau saya tangkap the year of new birth, bagi saya itu berbicara tentang nanti dampak-dampak dari mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu pemulihan, baik itu peningkatan. Tapi yang penting, saudara-saudara, diri kita dewasa. Makanya saya dapatkan tahun ini, kitanya harus dewasa dulu nih. Kitanya harus meningkatkan kapasitas kita. Amin. Makanya saya katakan tahun ini adalah tahun pendewasaan dan tahun pemenuhan rahmat Tuhan atau anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak mengerti rahmat atau anugerah Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak menjadi dewasa. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 itu dikatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat
kanak-kanak itu. Bagaimana sih sifat kanak-kanak? Sifat kanak-kanak itu dilukiskan saudara-saudara di dalam Lukas pasal yang ke-15. Kemarin di Radian saya sampaikan ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ini tentang mengisahkan si bungsu yang meminta bagian miliknya, harta bendanya. Kepada siapa? Bapak. Dan menghabiskan hartanya dengan foya-foya sehingga apa? Dia melarat. Tuhan itu sudah menyediakan kepada kita, memberikan kepada kita kapasitas. Setiap kita punya kapasitas. Setiap kita punya kemampuan. Tuhan sudah berikan itu. Sejak waktu kita dalam kandungan itu Tuhan sudah menciptakan kita itu sedemikian rupa. Karena Tuhan memberikan kepada kita itu pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan itu sudah memberikan kepada kita otoritas, kemampuan. Untuk apa? Untuk menguasai ciptaan yang lain. Kalau kita baca saudara-saudara di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 itu, Tuhan berkata Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu berbicara be fruitful and multiply. Tuhan gak berbicara engkau harus jadi sukses, be sukses, enggak. Tuhan katakan engkau harus apa? Berbuah dan berlipat kali ganda. Melipat gandakan kehidupan. Itu tujuannya Tuhan. Kesuksesan dalam Tuhan ketika engkau bisa melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Engkau bisa melipat gandakannya, engkau hidup pasti sukses. Karena apa? Karena ketika engkau lakukan itu, engkau sedang memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tapi anak bungsu ini, dia tahu dia anak raja, dia anak bangsawan, dia memiliki kemampuan. Tetapi sayang, dia tidak punya tujuan dalam kehidupan. Kehidupan yang miris adalah kalau saudara-saudara tidak punya tujuan dalam hidup. Amin. Kalau engkau tidak memiliki tujuan dalam hidupmu, engkau tidak akan mengerti rencananya Tuhan. Halo. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya blueprint dalam hidup kita yang seharusnya kita lakukan. Tuhan tidak pernah mencanangkan atau merencanakan kehidupan kita susah. Tuhan tidak pernah merencanakan kehidupanmu jadi bantet, nggak bertumbuh, tidak. Tuhan merencanakan kehidupanmu semakin hari semakin tambah naik. Bukan tambah menurun. Tambah merosot, enggak. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, dia memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan. Anak bungsu ini punya kemampuan. Anak bungsu ini punya segala sesuatu. Tetapi dia tidak melipat gandakan. Dia habiskan semua. Untuk apa? Hidup di dalam nafsunya. Nah, ini sifat anak kecil, saudara-saudara. Sifat anak kecil itu apa yang dia lihat, menyukakan hatinya, dia kerjakan, kemudian berakibat buruk, dia baru mikir, kok bisa begini ya? Sering nggak orang dewasa seperti itu? Hidup hanya perasaan dia. Rasanya dia bagus nih.
Rasanya, wah ini enak nih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kemarin saya berbicara tentang itu, anak yang bungsu. Waktu setelah dihabiskan apa yang dia miliki, jatuh miskin, kemudian dia mau makan, lapar, nggak punya uang, dia menjadi hamba, saudara-saudara. Pergi menjadi penjaga babi karena nggak punya kesempatan lain. Mau makan dedek babi pun. Orang yang sudah terpuruk, kalau hidupmu nggak punya tujuan, engkau akan binasa di tengah jalan. Hidupmu tidak akan pernah bisa berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita perlu kedewasaan. Orang dewasa itu dia melihat, dia berpikir. Apa untung ruginya? Apa baik dan tidaknya? Kalau dia anggap ini baik, sesuatu yang baik bagi dia, dia akan kerjakan. Dia berpikir dulu, baru dia kerjakan. Berapa banyak orang Kristen sifatnya itu seperti anak yang hilang. Setelah kejadian dia baru berpikir keras, kenapa aku begini? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang dewasa itu dia pasti bertanggung jawab terhadap dirinya. Bertanggung jawab apa yang hendak dia lakukan. Berpikir panjang. Orang yang demikian ini yang akan mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Seorang anak kecil itu, saudara-saudara, dia nggak punya kemantapan, dia nggak ngerti arah tujuan hidupnya. Kesenangan sehari untuk sehari katanya. Bukan kesusahan sehari, hidupnya susah terus akhirnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka tahun ini kalau saudara-saudara ingin melihat satu perubahan dalam hidupmu, mengalami satu peningkatan, Tuhan itu sudah siapkan. Tuhan itu sudah siapkan sesuatu dalam hidup kita masing-masing, sesuai dengan panggilan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan yang ada dalam hidup kita. Yang ujung-ujungnya kita diharap yang Tuhan inginkan apa? Hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang berbeda. Lakukan bagianmu. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, anak sulung. Anak sulung dia tahu kalau dia itu anak bangsawan kaya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Anak sulung ini hidup mapan loh. Saudara, papanya ngomong, apa yang aku punya kan kamu itu punyamu. Lakukanlah apa yang menurut engkau baik. Dia nggak melipat gandakan talenta. Sama, saudara-saudara. Ada 5 orang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. 1 ini gak dikembangkan. Itu kehidupan yang salah, saudara. Hidup kita mau nggak bakal berubah, ya itu aja, karena engkau nyaman, tidak berani ambil resiko, takut hidup kenyamananmu terusik, udah ada di dalam satu zona nyaman. Saya mau katakan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benci akan kenyamanan, karena Tuhan kita itu kreatif, karena Dia pencipta, Dia kreator. Dia bergerak dari satu kegerakan kepada kegerakan yang lain. Tuhan kita tuh banyak Tuhan yang penuh inovasi. Kita banyak lakukan. Kita diberikan kemampuan. Waktu kita diciptakan, Tuhan berikan otoritas, kemampuan, talenta saudara-saudara dari sejak kecil. Saudara-saudara sudah diberikan talenta. Betul enggak? Mazmur 139
Ayat yang ke-13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ini mengerti tentang ayat ini, saudara-saudara, betapa engkau itu bersyukur kepada Tuhan. Karena dikatakan apa? Kejadianmu itu ajaib. Dari sononya, dari waktu engkau dibentuk, ditenun oleh Tuhan, itu sesuatu yang ajaib. Nggak penting orang ngomong hidungmu pesek. Nggak penting orang berkata engkau gemuk. Jangan kesindir ya. Apa? Teresa juga gemuk tuh. Enggak penting. Tetapi apakah kau menyadari bahwa engkau itu sesuatu yang ajaib, diciptakan Tuhan itu demikian ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Orang yang mengerti tentang ini dia nggak pasti gambar dirinya baik. Amin. Nggak perlu hidup minder. Mau pendek, mau tinggi, mau kekar, yang terpenting aku di hadapan Tuhan ini spesial. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya saudara-saudara itu memang sudah ada di dalam konsepnya Tuhan. Saudara-saudara itu ada di dalam rencananya Tuhan. Waktu bumi belum diciptakan, Tuhan sudah merancang pribadimu. Jadi kalau saudara-saudara mengerti tentang ini, betapa engkau bersyukur terhadap dirimu. Engkau diciptakan luar biasa oleh Tuhan. Mari yuk kita berangkat dewasa hari ini. Jangan seperti anak kecil lagi. Jangan mau hidup mapan. Kalau hidupmu mapan, saudara-saudara, saya mau katakan, hati-hati. Kalau hidupmu itu tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu membuat engkau tidak pernah bergumul lagi, itu seperti siapa? Seperti Daud loh. 2 Samuel 11. Ya, kita buka 2 Samuel pasal 11. Perikopnya berkata Daud dan Bathsheba. Ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Inilah dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi kebiasaan orang Israel itu apa? Bangsa-bangsa waktu itu, kerajaan-kerajaan berperang. Berbicara tentang apa? Pergumulan. Ada sesuatu yang harus dia rebut, ada sesuatu yang harus dia ambil. Karena Tuhan katakan waktu bangsa Israel masuk tanah Kanaan, rebut, lawan bangsa-bangsa, maju berperang, rebut tanah Kanaan. Jadi segala sesuatu itu harus direbut. Amin. Tapi Daud ini, dia itu mungkin saudara merasa dirinya, aduh udah deh, gua ada kemenangan. Udah dimuliakan Tuhan. Yang disuruh siapa? Panglimanya dulu. Ayo maju lu Pak. Artinya Daud berleha-leha.
Daud sedang ada di dalam kesantaian. Ya dah. Satu ketika bangun tidur siang. Biasanya nggak pernah bangun tidur siang, nggak pernah tidur siang Daud. Tapi karena dia lagi di istana, dia bangun tidur siang-siang, habis istirahat. Dia ada di sotoh istana. Dia lihat ke bawah. Wih, apa itu? Oh, dari jauh. Diam dong. Ini jangan pitor ya. Pikiran kotor. Daud lihat ada lumba-lumba. Daud lihat. Wah, mulus ya. Langsung apa? Karena pikirannya ini, saudara-saudara, nggak dipakai untuk berpikir tentang sesuatu. Ini pikiran kotor masuk. Kalau dulu dia lagi boro-boro, kalau orang yang ada dalam pergumulan, saudara-saudara, boro-boro mikirin yang begituan. Hidup aja gue lagi susah. Besok aja gimana harus menghadapi persoalan besar. Tapi karena santai, akhirnya apa? Daud panggil wanita dan dia tidur di situ. Artinya apa, saudara-saudara? Waktu kehidupan di dalam zona nyaman, engkau akan gampang menemui godaan dalam hidup. Makanya kita harus mengucap syukur kalau hidupmu sampai sehari ini masih tetap bergumul. Ya loh. Masih bergumul nih, bersyukur. Artinya nggak mungkin ada pikiran kotor. Sebab Daud ini, karena dosa Daud itu membuat kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Antara keturunan Daud dengan istri-istri Daud itu terjadi perselisihan. Nah, hati-hati loh saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara hari ini masih bergumul, bersyukur. Ya. Engkau bisa tahu, yes Tuhan, ada sesuatu yang tengah Tuhan kerjakan dalam hidup. Ada sesuatu yang harus aku rebut, ada sesuatu yang harus saya raih. Aku harus memperoleh kemenangan. Orang yang ada di dalam zona nyaman itu gampang kompromi terhadap daging. Supaya hidupmu nggak flat begitu-begitu aja, harus punya target, harus punya impian. Fokus kepada Tuhan dan impianmu. Kejadian pasal yang ke-37. Cuma orang dewasa yang punya impian dalam hidupnya. Amin. Hanya orang dewasa yang punya target dalam hidupnya. Dikatakan Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudara. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu
serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Yusuf punya mimpi. Sekalipun dia gak mengerti, tetapi dia punya mimpi dalam hidupnya. Saudara-saudara sekarang punya mimpi gak dalam hidupmu? Mau jadi apa engkau? Apa yang engkau ingin kerjakan tahun 2019? Kalau engkau belum memiliki tujuan, engkau belum memiliki mimpi dalam hidupmu, engkau datang kepada Tuhan. Engkau doa kepada Tuhan. Tuhan, tahun 2019, engkau ingin apa yang engkau inginkan aku lakukan. Berikan kepadaku mimpi, berikan kepadaku target dalam hidupku. Saya sangat yakin dan percaya, kalau hidup kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan sesuatu dalam hidup. Amin. Tuhan pasti memberikan rencana-rencananya dalam hidup. Bukan hanya soal pelayanan, di dalam pekerjaanmu, Tuhan akan memberikan apa? Sesuatu hikmat. Sesuatu hikmat. Pengertian yang baru. Karena Tuhan akan memulai menuntun hidupmu. Langkah demi langkah apa yang harus engkau kerjakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun orang katakan engkau gila, punya mimpi itu harus yang besar. Waktu saya mau pelayanan, saudara-saudara, Tuhan itu kasih mimpi loh. Saya dulu orangnya gagap. Kalau ngomong, waktu melayani di mana persekutuan doa, pelayanan di persekutuan doa, saya baca pengumuman aja harus puasa 1 minggu. Karena apa? Karena saya ngomongnya shalom, saudara-saudara. Apa? Tanya istri saya. Gemetar, saudara-saudara. Tapi satu ketika waktu Tuhan, saya berdoa, Tuhan itu kasih lihat visi. Saya berbicara kepada banyak orang. Visi, mimpi. Aku jadi hamba Tuhan. Dulu masih bisnis, mana mungkin sih? Ya. Mana mungkin sih? Tapi kalau Tuhan sudah rencanakan sesuatu, mau kemanapun engkau akan Tuhan tutup. Karena Tuhan punya target dalam hidup. Tuhan punya target dalam hidup kita. Amin. Yusuf waktu dapat ini dibenci sama saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Dijual dengan 20 sikal perak, saudara-saudara. Wow. Mimpi yang besar gatot atau gagal total. Iya enggak? Nah ini loh, untuk mewujudkan sesuatu engkau harus siap untuk masuk di dalam sekolahnya Tuhan. Karena apa? Sebelum engkau bisa sampai kepada satu kemuliaan yang sudah direncanakan Tuhan dalam hidupmu, engkau harus lewati lembah kegelapan. Yes. Yusuf itu dikasih jubah maha indah. Anak kesayangan daripada siapa? Yakub. Tiba-tiba dilucuti semua jubah, ditelanjangi, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi satu hal, saudara-saudara, kalau engkau saat ini prosesmu belum selesai, jangan takut. Engkau ada di sumur, kiri kanan mentok, depan belakang mentok. Sumur itu terbuka, masih ada jalan lebar ke atas. Apa yang Yusuf dalam hidup Yusuf? Dia selalu mengandalkan Tuhan.
Sekalipun dia ada di dalam pelubang, akhirnya jadi budak belian. Budak belian. Yang namanya itu sudah serendah-rendahnya itu nggak mungkin dia bebas. Budak belian itu nggak mudah bebas. Amin. Rasanya nggak punya pengharapan. Saya mau katakan, Tuhan memiliki 1001 macam cara. Amin. Yang kedua, waktu dia mulai, saudara-saudara, singkat cerita, waktu dia mulai dapat promosi, dipercaya oleh Potifar, mulai nyaman kan? Hidupnya mulai enak. Saya mau katakan, tapi itu baru setengah jalan. Kalau Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidupmu, mulai memuliakan namamu, hati-hati. Karena di situ godaannya. Cara hidupmu berubah. Cara berpakaianmu berubah. Kehidupan yang tadinya, saudara-saudara, wow, saudara-saudara, mungkin perlu segala sesuatunya diperhitungkan. Sekarang mulai diberkati. Satu hal, saudara-saudara, Tuhan taruh dalam hati saya. Ada waktunya kita menuai seperti Yusuf, 7 tahun. Tapi ada waktunya Tuhan akan Tuhan membiarkan kita ada 7 tahun masa paceklik. Untuk itu saya mau katakan, ini serius saya katakan, ini ada sesuatu itu. Kalau hari ini Tuhan berkati engkau, jangan engkau habiskan. Untuk apa? Untuk sesuatu yang sia-sia. Untuk sesuatu yang tidak berguna. Tabung itu. Karena itu persiapan untuk waktu kamu nanti menghadapi masa-masa paceklik yang Tuhan akan izinkan dalam hidup kita. Itu nggak tertutup kemungkinan. Amin. Kalau hari ini Tuhan berkati, saya yakin dan percaya 2019 tahun kelimpahan. Amin. Saat ini, ayo mulai manage keuangan. Amin. Tetap fokus kepada Tuhan. Sehingga cerita hidup dalam kebenaran. Hati-hati ketika Tuhan mulai mengubah kehidupan. Itu baru setengah jalan, saudara. Itu baru di tengah jalan, belum final. Biasanya waktu di tengah jalan ini, saudara-saudara, setan itu berusaha untuk membelokkan kita, agar supaya kita mulai tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada impian kita. Waktu Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar, tiba-tiba tante siapa namanya? Tante Potifar. Siapa? Tante Potifar goda Yusuf itu ganteng, smart, menarik perhatian Tante Poti. Yuk. Waduh, saudara-saudara, kalau Daud posisinya tidak siap-siap siaga seperti dia tidak seperti Daud, saudara-saudara, jatuh. Singkat cerita, saudara-saudara, waktu keadaan masih di tengah jalan, tetaplah fokus kepada Tuhan dan impian. Hiduplah di dalam kebenaran. Dia katakan kepada Tante Poti, karena aku, tuanmu tambah kaya, tuanku tambah kaya, engkau bertambah kaya. Cuma satu hal yang membedakan aku dengan tuanku, cuma engkau, karena engkau adalah istri. Masakan aku bisa berbuat jahat di hadapan Tuhan? Itu loh kebenaran. Saya mau katakan, kalau hidupmu di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan mewarnai atau mempengaruhi cara berpikir kita. Karena hidup ini ditentukan oleh pikiran-pikiran kita dan dibangun oleh perkataan kita. Seseorang yang matang atau dewasa, pasti dia tidak akan bertindak sesuai keinginan atau perasaan, tetapi dia akan berpikir sebelum melakukan sesuatu.
Hanya orang yang mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, dia akan terus bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun saudara-saudara, dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Karena apa? Kalau orang yang prinsip hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, dia akan menentang arus. Dia akan melawan arus. Amin. Karena ketika engkau dibangun dalam hidupmu di atas dasar prinsip-prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sekalipun engkau dikucilkan, sekalipun engkau menentang arus, satu hal, kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenaran itu tetap pasti pemenang. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.